Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait ternak onta yang selalu memfitnah Pak Jokowi. Kali ini luar biasa sekali fitnahannya, karena membilang polisian sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi. Karena apapun yang disuruh Pak Jokowi, apapun yang Pak Jokowi mau pasti dituruti oleh kepolisian. Wah, luar biasa sekali ya, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, jadi mereka menganggap seperti itu. Padahal Bima Uthamar itu pernah bilang, kalau Pak Jokowi memang mengendalikan dengan kekuasaan. Buktinya dulu Pak Jokowi sebelum jadi presiden, sebelum jadi gubernur, Pak Jokowi kalau salah, kalau ijazahnya palsu pasti udah diserang UGM. Kalau ijazahnya palsu pasti sudah tidak diterima oleh PDIP, atau tidak diterima daftar gubernur, daftar presiden, daftar wali kota, pasti sudah tidak terima karena Pak Jokowi dulu tidak ada apa-apanya, cuman tukang kayu. Ya kan, ibaratnya seperti itu. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial, bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya namanya mantan presidennya disalim. Kepolisian sebenarnya nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, kan yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun ini kata-kata SDM rendah gini. Hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Nanti malam kita akan buka yang namanya, kemarin Barreskrim mengumumkan itu adalah identik, jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi. Menggunakan kita jangan pernah mundur. Bang Resmon naik aja dulu. Enggak, kita biar semangat. Ya, jadi kami berdua dan tadi Dr. Tifa tidak akan pernah mundur, dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Tambahan Pak, pesan saja kepada Pak Prabowo Subianto, jangan ragu-ragu untuk mencopot Kapolri itu. Rakyat bersamamu. Saya 2019 pendukung fanatik Pak Prabowo Subianto. 2024 tidak Pak. Karena apa? Yang di sampingnya. Dan saya diminta oleh tim di PK, apa itu, di sengketa Pilpres, saya menolak Pak Prabowo Subianto untuk menjadi ahli di MK karena yang di sampingnya Pak. Dan asam sulfat itu. Hubungan gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, gaung ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami gerakan aksi umat melawan ketidakadilan yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, dan para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda dan mahasiswa, para profesional dan kelompok emak-emak di Jawa Barat sangat prihatin pada proses hukum terkait dengan dugaan ketidakaslian ijazah sarjana Joko Widodo, di mana pihak-pihak yang aktif laskar-laskar tak berguna, ya, para mantan memberikan pernyataan dukungan kepada Mr. Panci dan kawan-kawan. Kata laskar tak berguna satu ini dibayangkan upaya-upaya yang mengerahkan untuk membungkam kritik. Aduh Pak Tua, yang mana kritik? Kawan-kawan kau itu memfitnah, bukan kritik. Dibilang dia yang diduga melalui tindakan kriminalisasi. Siapa yang dikriminalisasi? Joko Widodo yang dikriminalisasi, bukan kawan kau itu. Kata dia ya, merupakan kemunduran yang serius bagi tegaknya demokrasi dan mengancam keberlangsungan sosial kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Pak Tua, demokrasi yang mana yang kau maksud? Demokrasi kawan kau itu demokrasi kebablasan. Sudah memfitnah seorang mantan presiden.
Kalian ini laskar-laskar tak berguna ya kan? Sok pula membela orang yang salah, membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Dibilang dia bahwa sehubungan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami menyatakan. Banyak gaya kalian menyatakan. Udah pensiun tuh Pak, ya istirahat aja di rumah, jaga aja keluarga, urus keluarga. Kata dia pertama, mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara ya Roy Suryo, Rismon, Diva sebagai para pakar di bidangnya. Pakar apa? Pakar tukang fitnah. Terus katanya dan saudara Rizal Padilla. Si Rizal Padilla ini lagi yang tukang mencaci maki Bapak Joko Widodo. Kurnia, si Kurnia itu lagi mulut ember. Ya, yang kerjanya provokasi. Kata dia dan kawan-kawan, sebagai penasihat hukum dalam upaya menemukan kebenaran. Kebenaran yang mana yang mau kalian cari? Kalian ini pembuat keonaran. Terus dia bilang yang hakiki. Kebenaran hakiki yang mana? Kata dia, atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bisa nggak kalian membuktikan? Hah? Ijazah Jokowi palsu. Selama ini kan kalian cuma bernarasi. Bukti satu pun tak ada. Buat kau laskar tak berguna, ya. Nanti aja kau tunggu di pengadilan. Biar dibuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Kata dia, untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel, kami meyakini bahwa hak untuk mencari memperoleh kebenaran substansional termasuk membuka informasi yang menyangkut ya kepentingan publik. Jangan bawa masyarakat. Ya, ini kepentingan kalian untuk menjatuhkan Joko Widodo. Dibilangnya dan terkait pejabat publik adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Ia hak berbicara, bukan hak memfitnah. Dibilang dia, untuk itu bagi rekan-rekan para pakar dan para penasihat hukum yang kami sebut di atas, dalam upaya mengungkap kebenaran tersebut, ya tidak dapat disamakan dengan upaya tindakan kriminal. Memang kriminal, memfitnah, mencemarkan nama baik mantan presiden. Itu apa namanya, bukan kriminal. Kedua, mendukung sepenuhnya rekan-rekan di atas, baik secara secara pakar di bidangnya. Pakar apa? Pakar apa kawan-kawan kau itu? Maupun sebagai penasihat hukum. Siapa penasihat hukum? Si Rizal itu yang tiap hari teriak-teriak, tangkap Jokowi, gantung Jokowi. Terus kata dia yang mendesak Barreskrim Kapolri untuk gelar perkara khusus atau gelar krim untuk menggelar perkara khusus. Perkaranya sudah selesai, sudah dibuktikan di Barreskrim bahwasanya ijazah Jokowi asli. Kata dia sehingga tidak bisa menjadi penentu, bahkan dianggap cukup dibacakan oleh Dirtipidum ijazah Jokowi seolah-olah asli. Bukan seolah-olah, memang asli. Identik untuk terpenuhnya rasa keadilan, transparansi, akuntabel, dan objektivitas hasil labkrim tersebut. Ijazah yang dimiliki Joko Widodo dan ijazah-ijazah pembandingnya serta bukti-bukti awal pendukung ya lainnya yang ada di tangan UGM harus diklarifikasi tim hukum maupun para saksi ahli seperti Rismon, Roy Suryo, Tipa. Bukan, orang itu bukan para ahli ya. Kalau para ahli tidak meneliti ijazah yang palsu yang diambil dari media sosial, selama ini satu pun tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan si Rismon, si Panci, si Tipa bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Orang kayak gini mau kau bela ya, mantan TNI. Bengak betul cara berpikir kau. Yang kau bela tuh harusnya mantan presiden, bukan mantan narapidana kayak si Panci. Kata dia kan, dan atau para saksi-saksi ahli lainnya. Berikut barang bukti atas yang dimiliki tim penasihat hukum maupun para saksi-saksi ahli Rismon, Roy, Tipa. Mana bukti si Roy, si Panci, si Tipa? Bukti itu narasi. Ini sudah para ahli lainnya yang berkompeten. Memangnya kau pikir Barreskrim itu nggak kompeten? Ya, Rismon nih. Dengan surat dukungan ini pula kami menghimbau. Kok siapa menghimbau? Dengan Cuman mantan.
Kalau Udah jadi mereka rakyat tidak percaya biasa. polisi ngapain? Nggak usah sok banyak gaya. Ke Bareskrim, laporin Kata dia Joko menghimbau Widodo. para akademisi, kalau para akhirnya ulama, tidak para percaya. pemuka agama, Ini para lagi rombanya profesional, hanya para ingin bikin purnawirawan, gaduh. para pemuda, Ya. semua lah kau himbau. Ya, para mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung pejuang menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Alah, si Tipa, si Panci, ya, si Rismon itu bukan menegakkan keadilan, tapi mau membuat keributan. Sama lah seperti kau. Kejujuran, keadilan yang sedang dilakukan Rismon, Suryo, dan kawan-kawan. Si Rismon, si Suryo, si Tipa, ya, adalah orang-orang ya perusuh di negara Republik Indonesia ini. Tukang fitnah. Yang kalian serang kenapa cuma Joko Widodo? Ini lagi nih laskar-laskar tak berguna ini. Kau udah pensiun, ya, nikmati aja hari tua, kumpul sama keluarga. Kata dia, serta para penasihat hukum Rizal Padilla lagi, HTI. Itu mau kau bela. Aneh kalian ya, para mantan berkumpul sama HTI, FPI untuk buat keributan di negara Republik Indonesia ini. Kata dia, demikian pernyataan, sikap dan dukungan kami ini kami buat sebagai tanggung jawab moral. Moral apa kau ada? Kalau punya moral kau nggak mungkin kau bela orang yang membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Untuk menegakkan ya hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Kalau cinta kau sama negara Republik Indonesia ini, ya nggak bikin kacau kau di situ. Duduk manis kau menikmati pensiun dari pemerintah. Membela orang yang salah, udah jelas-jelas tukang fitnah, ya, mencemarkan nama baik mantan presiden yang ingin membuat keributan di negara Republik Indonesia ini, yang ingin ya membuat negara khilafah. Itu yang kau bela. Sedih betul punya mantan kayak gini yang sampai sekarang masih dibayar pemerintah pensiunnya. Sadar diri kalian para mantan, ya, kalian itu bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini, hanya sampah masyarakat yang ingin membuat keributan. Karena apa? Karena nggak ada lagi cuan. Membenci Joko Widodo, ya, tanpa alasan. Alasan itu tadi lah. Karena tak dapat jabatan, tak dapat cuan, HTI, FPI dibubarkan, kelompok sakit hati dipecat Pak Jokowi semasa pemerintahan Pak Jokowi. Itulah kalian berkumpul semuanya, sampah-sampah masyarakat. Buat rakyat Indonesia, ya, jangan dengarkan orang-orang seperti ini. Mereka hanya menginginkan keributan di negara Republik Indonesia ini dengan memfitnah mantan presiden yang sudah membangun negara Republik Indonesia ini maju. Mereka tak menginginkan Indonesia ini maju. Sekali lagi buat rakyat Indonesia, jangan dengar ocehan orang seperti ini. Kita bisa melihat ya bahwasanya si Panci, si Rismon, si Tipa adalah orang-orang yang bejat, yang kerjanya hanya memfitnah mantan presiden. Buat Bapak Joko Widodo, pantang mundur Pak, maju terus sampai mereka yang masuk di hotel Prodeo. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat